إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخر بها يوم لقائه يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومن دعا في سبيله واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita saling mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jujur, kadang-kadang terlalu sedikit rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita untuk saling mengingatkan karena di hadapan kita hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita kufur kepadanya. Wal iyadu billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah kepada mereka, yang karena itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, bahkan insyaallah kita adalah orang-orang yang muttaqin. Orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menjadikan hidup kita ini hanyalah jembatan untuk mendapatkan ridho dan mahabbatullah. Orang-orang yang sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, tidak lama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita perbandingan usia dan perbandingan waktu. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya sangat pendek waktu kita dalam kehidupan kita ini. Tetapi terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pula kita masih punya kesadaran untuk selalu berfikir dan merencanakan hal-hal yang saleh. Amal-amal ketaatan yang akan bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan dan kondisi ruhiyah kita yang semacam itu harus selalu kita tumbuhkan. Harus selalu kita bangun agar hari-hari kita, waktu-waktu kita tidak ada yang sia-sia. Hari-hari kita, waktu-waktu kita penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dan waktu-waktu kita sibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah. Syukur atas nikmat itu adalah sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib. Berdosa kalau kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan khutbah siang hari ini,
Saya ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita cara kita bersyukur kepada Allah. Salah satu contoh, salah satu teladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An Ummi Aisyah, an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tawattara rijlahu. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah lima tasna'u hadha? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Al hadis rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya hadis-hadis yang tidak mungkin diketahui oleh banyak orang. Itu apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau. Aisyah menceritakan dalam suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu beliau kemudian berdiri dan begitu panjangnya salatnya, begitu khusyuknya salatnya. Hatta tafattara rijlahu, kata beliau. Sampai-sampai kaki beliau itu bengkak. Melihat situasi yang demikian itu, Aisyah radhiyallahu anha tertarik untuk bertanya, ada apa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beliau sebagai seorang nabi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang dahulu maupun yang akan datang? Faqalat Aisyah, ya Rasulullah lima tasna'u hadha? Kenapa ya Rasul kau lakukan yang demikian ini? Ngapain sulit-sulit bangun? Ngapain kemudian di tengah-tengah orang yang mestinya kita beristirahat? Fisik kita butuh istirahat, tapi kemudian justru di tengah-tengah suasana yang malam itu kita bangun, salat, bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan pertanyaan yang demikian ini, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku ini pantas menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang banyak bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan kita ilmu, maka bentuk syukur kita kepada Allah adalah menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Mengajarkan ilmu itu kepada orang yang belum paham. Kalau Allah memberikan kita nikmat harta benda, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menafkahkan harta kita di jalannya, mengeluarkan infak, sedekah, zakat, dan kita habiskan harta kita dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan kita waktu dan usia, kita manfaatkan waktu dan usia itu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu adalah salah satu rasa syukur kita dan mengekspresikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salah satu bentuk syukur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang memang tidak mudah dilakukan adalah kita manfaatkan waktu-waktu yang malam itu fi jawfil lail, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dari tidur kita baca doa bangun tidur, kemudian kita ambil wudu, kemudian bersegera kita kemudian menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain dari sahabat Umamah radhiyallahu anha, al hadis marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum."
wa innahu qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa minhatun lil itsmi. Al hadis rawahu Tirmidzi wa hasanahu Al Albani. Hadis ini menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita supaya memperhatikan yang namanya qiyamul lail ini, supaya kita punya perhatian yang serius tentang qiyamul lail ini. Nabi mengatakan alaikum bi qiyamul lail, kalian wajib, kalian harus menunaikan qiyamul lail, biasakan untuk melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itulah kebiasaan orang-orang yang soleh dari waktu ke waktu, dari nabi ke nabi. Qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, kita harus membiasakan qiyamul lail. Wa innahu qurbatun ila rabbikum. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kesempatan kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu mukaffiratun lisayyi'at. Qiyamul lail itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah. Wa minhatun lil ismi. Dan orang yang biasa qiyamul lail itu akan bisa tercegah dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi ini menjelaskan manfaat sekaligus apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membiasakan dirinya untuk melakukan qiyamul lail. Pertama, dia akan menjadi orang-orang yang soleh, karena itulah cara orang-orang yang soleh sebelumnya digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita pada suasana yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis yang lain Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, ketika turun ke langit bumi, lihatlah siapa di antara hamba-hambaku yang pada malam hari ini mereka bangun. Apa? Katakan kepada mereka bahwa apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa qiyamul lail ini akan menjadi penghapus dosa. Betapa banyak dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan ampunannya. Wa minhatun lil itsmi, sekaligus sebagai pencegah diri kita untuk tidak berbuat hal-hal yang dimaksiat, yang berbau dosa kepada Allah. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sidang jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, khatib berpesan pada diri saya pribadi dan kita semuanya, marilah kita menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Perintah yang Allah muliakan hanya orang-orang yang soleh saja, hanya orang-orang yang benar-benar ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dia akan mudah untuk menunaikan kewajiban ini. Maka salah satu kiat yang penting adalah sebelum kita istirahat, atau sebelum itu disunnahkan kita untuk bersegera untuk beristirahat. Kalau memang tidak ada acara-acara, tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita sampai larut malam, sebaiknya bersegera kita beristirahat dan bersegera pula kita bangun malam. Insya Allah kondisi kita akan fresh. Yang kedua tentunya dari awal kita harus niatkan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk bangun malam. Berdoa sebelum istirahat, berwudu sebelum istirahat, dan berdoalah yang disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada malam-malam harinya kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kita akan bermunajat kepada Allah. Disitulah kita akan memohon kepada Allah. Disitulah kita akan menangis kepada Allah. Dan disitulah kita akan mengakui segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an
وأكرمنا بنبينا خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا فيقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يأكلون فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah yang kedua ini saya khutibkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Faqala alaihi salatu wassalam afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, ada 3 pesan Nabi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tebarkan salam. Sebagai seorang mukmin, dahulukan kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Hadirkanlah rasa damai di tengah-tengah kehidupan kita bersama orang lain. Seorang mukmin yang baik itu adalah orang mukmin yang kehadirannya dirindukan oleh yang lain, yang kehadirannya memberikan rasa damai bagi orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memberikan makanan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Perbanyak sedekah, perbanyak infak. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan yang ketiga perintah Nabi adalah wasallu bil lail. Dan bangunlah kalian di tengah-tengah malam itu untuk salat. Wan nasu niyam, pada waktu itu orang-orang yang tidak ingin dekat kepada Allah, mereka sedang terlelap dalam tidurnya. Tadkhul jannata bisalam. Dengan 3 amal itu, dengan menebarkan salam, dengan memberikan ta'am, dan dengan qiyamul lail, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan damai. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis-hadis Nabi telah kita sampaikan dan kewajiban kita adalah berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر.